Halo guys, kali ini saya akan masak gulai labu kuning dan juga udang. Nah, bagaimana keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, hari ini saya akan masak gulai labu siam dan juga udang rebung ya, ataupun udang sayur. Nah, ini dalam kuali seperti biasa ya, semua saya sudah masukkan ke dalam kuali. Dan sekarang saya akan peras santan. Seperti biasa juga ya, santan saya gunakan adalah santan kelapa asli yang saya peras sendiri, dan juga kelapanya saya parut sendiri ya. Nah, kelapa yang seperti ini adalah masih segar dan memang kalau kita masak ya, memang lebih enak daripada yang kita beli santan yang paket yang sudah jadi, yang biasanya dijual di warung ya. Tapi sebenarnya sih tergantung selera saja ya. Dan kalau saya sih sukanya yang fresh seperti ini. Oke, sekarang santan saya sudah peras ya. Dan saya akan hidupkan api kompor sebentar lagi. Saya aduk-aduk sebentar ya, sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan ke dalam kuali tadi semua sudah pun menyatu ya dengan santan. Dan sekarang saya hidupkan api kompor dan kita tunggu sebentar ya, sehingga mulai mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan utama kita. Oke guys, seperti biasa ya, kalau kita masak masakan yang bersantan seperti gulai ataupun kolak ya, memang harus dikacau ya. Sebentar kita kacau dan juga beberapa menit kemudian kita kacau lagi. Kalau kita tidak kacau ya, kalau kita biarkan begitu saja dan kuahnya akan mengumpal ataupun sudah bulat-bulat begitu ya, dan artinya masakan kita kurang pun enak. Oke, sekarang saya akan masukkan bahan utama kita, yaitu labu kuning. Dan sepertinya ya sudah mulai mendidih. Labu kuning yang saya gunakan adalah labu kuning yang kemarin nih ya, saya ada masak kolak labu, dan ini adalah masih ada sisanya begitu ya. Saya akan masukkan. Ini labu kuning ini sudah cukup matang di pohonnya ya. Saya masukkan. Nah, kemudian saya akan masukkan, ini adalah udang sayur ataupun ada juga yang bilang udang rebon ya. Seperti ini. Saya sudah masukkan. Seperti biasa ya di masakan-masakan saya yang lainnya, saya memang menggunakan masakan-masakan yang sederhana, simple dan mudah didapat bahan-bahannya ya. Dan seperti sekarang saya menggunakan dua bahan saja, yaitu labu kuning dan juga udang sayur ataupun udang rebon ya. Dan sementara ya saya akan kacau terus ya, sehingga tidak ada yang mengumpal ataupun pecah minyak. Dan ini juga tidak menunggu waktu lama ya, karena seperti kita ketahui ya, labu kuning ini juga proses masaknya cepat ya, karena teksturnya memang tergolong lembik ataupun yang tidak terlalu keras ya, jadi cepat matang begitu. Oh ya guys, labu kuning yang saya masak kali ini adalah seperti di video saya sebelumnya ya. Saya beli cuman Rp5.000 ya, satu potongan begitu. Dan saya masak dua kali ya, baru habis seperti ini. Dan sebelumnya juga saya sudah masak dengan saya masak kolak dan juga udang rebon yang saya gunakan ataupun saya masak sekarang juga saya beli Rp5.000 ya. Satu kresek ataupun satu kantong plastik yang ukuran kecil. Nah, sekarang terlihat ya, asapnya sudah pun mengepul-ngepul ya. Dan saya akan terus kacau. Dan labu kuning seperti ini enak juga ya kalau kita campur ataupun kita masak bersama udang basah ataupun udang kering, ataupun kita masak juga dengan ikan ya, ikan air tawar juga sesuai masakan-masakan seperti ini. Oh ya guys, terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung ya dengan channel saya dan selalu menonton video-video saya. Dan video ini belum berakhir lagi.
Dan sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Dan jika Anda suka dengan channel saya, suka dengan video-video saya, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jika ada komen-komen yang mungkin ada usulan ataupun ada ide yang mungkin bisa saya terapkan ya untuk membuat video seterusnya, boleh komen di bawah ya. Dan mungkin ya Anda ada usulan untuk video saya seterusnya ya, supaya kedepannya video-video saya lebih banyak yang menonton ataupun lebih banyak disukai ya, boleh komen di bawah. Oke, sekarang ya sudah kelihatan ya, sudah pun berubah warnanya ya, sudah agak gelap sedikit, dan asapnya juga sudah mengepul-ngepul ya. Dan ini juga hampir matang ya. Saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin sebentar lagi ya. Nah, seperti biasa juga ya, bagi Anda yang tidak suka micin, boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan ya. Dan juga jika Anda tidak suka garam terlalu banyak, boleh dikurangi. Ataupun seperti gulai yang saya masak ini ya, jika Anda ingin pedas, boleh ditaburi dengan cabai rawit ataupun dihaluskan cabai rawit seperti di awal video ya. Boleh ditambah dengan cabai rawit, ikut selera masing-masing ya. Dan seperti biasa juga, setiap masakan saya ya, dan tidak ada takaran masing-masing, dan semuanya ikut selera masing-masing. Jadi kalau kita ingin pedas, boleh ditambah dengan cabai rawit. Kalau kita ingin lebih asin ataupun masin, boleh ditambah sedikit garamnya. Ataupun jika ingin tidak terlalu pedas, tidak terlalu masin, biasanya kan ada juga orang yang pakai sedikit gula pasir. Silahkan ya, ikut selera masing-masing. Dan kalau saya sendiri, seperti di video-video saya, menggunakan bumbunya cuman 2 bahan ya. Maksud saya garam dan juga micin, seperti itu ya. Dan saya tidak menggunakan bahan-bahan lain yang biasanya tidak saya gunakan, seperti itu ya, karena saya mengikut kebiasaan saya. Dan ini juga tidak ada takaran, seperti saya bilang tadi ya. Saya masukkan suka-suka saja, tapi saya rasa yang saya masukkan itu tidaklah melebihi dari takarannya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya sekali lagi bagi Anda yang sudah bergabung dengan channel saya. Dan sekali lagi ya, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ini adalah sudah masak ya, ataupun sudah matang. Dan teksturnya juga sudah pun lembut ya, saya sudah rasa sebentar tadi. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.